Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan waktu untuk bisa menguji saudara Jihan dan juga para tamu putri. Saudara Jihan, saudara siap? Ada beberapa tahapan, ya. Kita semuanya di sini, walaupun Pak Weni itu pembimbing saudara, tetap aja harus uji juga, ya, karena ini tim penguji. Kemudian kita sudah mendapatkan surat tugas dengan berbagai kendala, makanya saudara diajukan, ya. Kemudian ada beberapa tahapan untuk ujian ini. Yang pertama adalah saudara nanti diberi kesempatan untuk mempresentasikan tulisan saudara maksimum 10 menit saja, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian yang kedua tanya jawab, yang ketiga nanti adalah hasil. Hasilnya bisa 5 menit sampai 2 jam, tergantung dari saudara. Tanya jawab itu saudara juga bukan tergantung dari pembimbing saudara, tapi saudara mempertanggungjawabkan apa yang saudara tulis. Gitu. Kami tidak menggurui atau kami tidak menjudge, gitu ya, hanya menginginkan saudara itu menjawab apa sih mau tulisanmu ini, gitu ya, mengarahkan saja ini betulnya seperti ini dan seterusnya. Oke. Saudara diberi kesempatan untuk berdoa. Silakan. Lanjut sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen penguji. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas terima kasih telah menyempatkan waktu untuk dan memberikan saya mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul pembuatan video profil promosi wisata desa Kemiri, Panti Jember, Jawa Timur. Saya mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Ada pariwisata sebagai faktor pendukung ekonomi di Indonesia. Terus lalu ada multimedia dan digital menjadi media yang digunakan dalam keefektifan di era digitalisasi. Dan selanjutnya memberikan informasi mengenai atraksi dan fasilitas yang ada di desa wisata Kemiri. Lanjut, desa wisata Kemiri adalah sebuah desa wisata berbasis eduwisata dan pemberdayaan UMKM di sekitar desa wisata. Di dalamnya memanfaatkan alam yang ada di sekitar desa wisata Kemiri yang dijadikan sebagai destinasi wisata dengan beberapa atraksi yang bisa dinikmati seperti edukasi produksi jamur, edukasi taman budidaya anggrek, produksi minyak atsiri, Jember Coffee Center, wisata museum banjir bandang, Kemiri Adventure yang termasuk trail dan mountain bike, dan juga wisata kuliner makanan. Desa wisata Kemiri berdiri dan dikelola oleh kelompok sadar wisata serta bekerjasama dengan beberapa UMKM masyarakat desa wisata untuk membentuk sebuah paket wisata yang bersifat edukatif dan kreatif. Visi dan misi desa wisata Kemiri. Visi dari desa wisata Kemiri sendiri adalah untuk menjadikan desa menjadi desa wisata yang mandiri dan juga menjadi inspirasi bagi desa wisata yang ada di Jember. Misi desa wisata Kemiri yaitu mengembangkan potensi alam dan pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di sekitar desa wisata Kemiri dan ditujukan agar perputaran ekonomi di sekitar desa bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Struktur organisasi kelompok sadar wisata Kemiri Resort. Ada pelindung yaitu kepala desa, yang kedua ada penasihat Bapak Hairus, ketua Pokdarwis Bapak Muhammad Ilham Farani, bendahara ada Bapak Rafus Madani, bidang HRD dan PSDM ada Bapak Abdi Fatah, bidang trip dan event ada Bapak Farhan Aziz, di bidang pengembangan destinasi ada Bapak Saini, dan yang terakhir bidang promosi dan pemasaran ada Bapak Fahmi Ridho. Deskripsi proyek. Dalam memperkenalkan produk desa wisata Kemiri kepada masyarakat secara luas, video profil menjadi bagian penting dengan tujuan membangun citra desa wisata dan bisa mempermudah
mengenakan informasi-informasi terkait desa wisata kami. Selanjutnya ada tahapan pembuatan video profil. Yang pertama ada perancang konsep, yang kedua ada meninjau lokasi, mencari informasi dan membuat skrip. Selanjutnya ada proses pengambilan bagian-bagian video. Selanjutnya ada tahap penggabungan video dan editing, dan yang terakhir adalah video final akhir dan diunggah kepada kanal YouTube Desa Wisata Kami. Pertama, pembuatan konsep video. Berikut beberapa spot video yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam video profil Desa Wisata Kami. Ada gapura selamat datang, persawahan Desa Wisata Kami, kegiatan dan aktivitas masyarakat pedesaan, pemilih desa, piagam peresmian wisata, tunjuk arah, wisatawan datang berkunjung, atraksi wisata Taman Anggrek dan Recovery Center, dan produksi membuat animasi. Berikut cuplikan video profil. Selanjutnya ada pembuatan teks. Dikelompokkan dengan membentuk beberapa bagian-bagian yang akan diisi materi atau informasi, yaitu mencakup part 1 ada demografi, yang kedua ada kondisi sosial budaya sejarah singkat, yang part ketiga ada potensi desa, yaitu potensi alam, atraksi desa wisata dan home industry, dan yang terakhir penutupan itu diisi dengan credit title, logo Desa Wisata Kemiri, logo UNED, logo dan logo pemerintahan desa Kemiri. Selanjutnya ada proses pengambilan video. Dari konsep awal tersebut yang sudah dibuat, diambil sesuai kebutuhan dan diambil sendiri dengan bantuan beberapa teman untuk mengoperasikan drone. Pengambilan bagian juga di video dimulai dari bulan Januari hingga akhir Juni. Selanjutnya ada proses penggabungan video atau editing. Pengertian editing sendiri adalah sebuah proses merakit atau menyusun gambar secara utuh dan berkesinambungan. Pengeditan dilakukan dalam 2 tahap offline dan online, dikerjakan selama 2 minggu menggunakan smartphone iPhone 11 dengan 2 aplikasi CapCut dan VN Editor, dan aplikasi Canva untuk mengedit thumbnail video. Lanjut, ada voice over. Dibutuhkan 1 orang narator untuk mengisi suara pada video profil tersebut. Proses pengambilan suara juga berlangsung pada aplikasi VN Editor. Selanjutnya ada pengunggahan video. Setelah video final diedit, kemudian diunggah pada kanal YouTube Desa Wisata Kemiri. Berikut linknya. Lalu saya menjelaskan aktivitas dan jenis-jenis media promosi di Desa Wisata Kemiri. Yang pertama ada Instagram. Terdapat memiliki akun Instagram dengan nama @wisata_kemiri yang digunakan untuk mempromosikan dengan membuat beberapa konten-konten yang menunjukkan keindahan desa wisata, baik dalam bentuk gambar maupun video. Yang kedua ada WhatsApp. Desa Wisata Kemiri juga memiliki WhatsApp sebagai salah satu media promosi, namun mereka belum memiliki cara efektif dalam memasarkan produknya, sehingga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi merupakan salah satu nomor ketua Darwis, dan secara manual membalas pesan-pesan wisatawan yang masuk di WhatsApp. Yang ketiga ada Facebook. Desa Wisata Kemiri juga mempromosikannya melalui halaman Facebook dengan nama akun Desa Wisata Kemiri, memiliki 1089 menyukai dan 1129 orang yang mengikuti. Yang terakhir ada YouTube. Untuk mengunggah video-video yang mereka buat dan mempromosikan Desa Wisata Kemiri dengan nama kanal YouTube Desa Wisata Kemiri. Untuk kesimpulan, Desa Wisata Kemiri menggunakan beberapa sosial media untuk melakukan aktivitas produksinya, yaitu seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Dalam perkembangan zaman saat ini, multimedia dan digital telah menjadi tren di kalangan masyarakat, menjadikan beberapa hal lebih praktis dan sederhana dalam komunikasinya. Ada beberapa tahapan atau proses dalam pembuatan video profil, yaitu tahap pengajuan proyek, tahap persetujuan proyek, dan tahap pelaksanaan proyek yang berisi pembuatan konsep video, pembuatan teks, pengambilan bagian-bagian video, proses penggabungan video dan editing, voice over, pengisi suara, dan yang terakhir mengupload video
Desa Wisata Kemiri. Saran, adapun beberapa saran. Yang pertama adalah menambahkan beberapa atraksi wisata di Kemiri Resort agar wisatawan tidak hanya menikmati pemandangan kuliner saja. Yang kedua, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana untuk wisatawan agar mereka nyaman selama berada di Desa Wisata Kemiri. Yang terakhir ada mematangkan manajemen pelayanan di Desa Wisata Kemiri. Untuk saya tampilkan video hasil proyek. Ini suaranya siapa? Kota Jember, Jawa Timur memiliki beberapa destinasi wisata yang menyuguhkan alam dan indah. Salah satunya adalah Desa Wisata Kemiri. Terletak di desa bagian barat kota, dekat lereng Gunung Agung, sejauh 17 km dari alun-alun kota Jember, dan dibutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai di Desa Wisata Kemiri. Desa Wisata Kemiri baru disahkan dan dibuka oleh Bupati Jember pada tahun 2021. Dengan beberapa kontribusi dari kelompok sadar wisata di Desa Kemiri dan juga bekerjasama dengan UMKM di sekitar Desa Kemiri. Desa Wisata Kemiri memiliki konsep wisata alam dan lingkungan serta edukasi dan kebudayaan desa yang juga masih terjaga dengan apik dan asli. Dengan memanfaatkan alam persawahan yang indah menjadi tujuan dibuatnya Kemiri Resort atau Wisata Kemiri. Mengangkat wisata kuliner bernuansa pedesaan dari menu makanan hingga minuman. Mereka juga mempunyai beberapa paket wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Dengan paket wisata, kita bisa berkeliling desa sambil menikmati beberapa atraksi di Desa Wisata Kemiri. Seperti rumah jangkar, di sini wisatawan bisa melihat bagaimana proses produksi jamur tiram yang menjadi kulit Kemiri, dari rumah panas hingga panas. Didukung juga oleh fasilitas pelengkap wisata seperti solar, toilet, dan tempat parkir. Ada wisata edukasi taman anggrek. Di sini, wisatawan diperkenalkan dengan beberapa jenis tanaman anggrek dan bagaimana cara budidaya anggrek. Lokasi ekowisata ini dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa. Selanjutnya ada JCC atau Jember Coffee Center yang pernah didatangi oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hingga Bupati Jember. Tak hanya itu, selain wisatawan disuguhi oleh alam yang indah di sekitar JCC, wisatawan juga bisa belajar edukasi terkait
acara Musrep 1 pelantikan pengurus DPC HPI Jember. Ya, jadi visi-misinya adalah bahwa Jember itu harus sama yang keren seperti kayak kalau sekarang juga kemarin. Mahasiswa kita tuh. Ada 4 mahasiswa kita Mas ya? Selain Oh iya, jadi kita ada sendiri. kalau itu ya. Nanti soalnya itu buatnya itu 3 juta buat jalannya Apa? itu buat menginsulkan itu Oh sih anu ya, 2SD itu. Nah, jalanannya. Iya kan bagus nggak? Bagus iya, bagus sih. Tapi maksudnya nggak nanti untuk yang nggak suka wisata, untuk mereka lebih efisien saya naik motor atau kalau sama ibu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan yang dulu. Selamat Mbak Jihan. Sebelum saya berikan ke Pak Pandu dan Pak Beni, saya sedikit saja ini ya. Yang lainnya saudara lihat di sini. Nanti waktu setelah ujian selesai dan dinyatakan lulus untuk revisi, saudara bawa ketika di ya. Coba Mbak, judulnya itu cek bahasa Inggrisnya apa seperti itu. Ini double apa boleh dalam satu kalimat? Coba dibaca. Bener nggak? Pak Pandu ngapunten. Rating sebelum mesin. Tolong cek lagi ya. To promote paket itu. Jadi ini Rating the profile, the video profile to promote. Ini masalah teknis dulu Pak, persembahan ya. Coba tolong disesuaikan dengan standar yang ada di buku pedoman penulisan. Ya, tidak ada persembahan untuk Allah, untuk doa ibu itu sudah ada di persembahan yang tersendiri. Tapi persembahan itu langsung dibuat kata-kata ya, pakai standar aja, standar yang ada di buku pedoman ya. Oke, moto itu salah satu saja dan pilih yang sesuai dengan judulmu. Bukan moto dalam hidupmu, tapi moto secara akademis untuk tulisanmu, ya. Kemudian ringkasan ini orang membaca itu langsung tahu, tapi kalau di sini tidak kelihatan sekali, gitu ya.
tidak menunjukkan ringkasanmu. Ya. Kemudian biasakan kita mencintai bahasa Indonesia yang baik dan benar. SPOK, subjek, predicate, objek. Ya. Tidak ada kata subjek itu terletak. Terletak itu kata sambung. Jadi langsung aja misalnya desa Kemiri itu apa-apa didulukan gitu ya. Ganti dulu ya. Desa Kemiri terletak di desa bagian barat Jember, di daerah Agropuro gitu ya. Dan biasakan kalau memang itu nama tempat harus huruf besar. Banyak sekali sampai ke belakang tipe-tipe Kemiri itu ada yang mau besar, ada yang kecil, ada Agropuro yang kecil, Jember kecil gitu ya. Kemudian biasakan juga menggunakan jangan menggunakan bahasa waktu, jangan menggunakan kata-kata banyak kalau tidak didukung oleh data. Jadi ketika ada kata banyaknya, maka harus didukung oleh data. Data itu juga supaya tidak terkesan plagiasi, maka harus dimunculkan saudara ngutip di mana, kapan diunduhnya, gitu. Boleh sah mengunduh di web dan lain sebagainya, tapi harus ada belakangnya itu diberi diunduh tanggal berapa dan seterusnya. Kemudian kan saudara juga di situ disebutkan ada menyebutkan wawancara, walaupun saudara magang sebenarnya tidak wawancara sebenarnya cara ininya, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi munculkan di situ, saudara menyebutkan di situ di artinya pertama saja disahkan oleh Bupati Jember pada tahun 2021. Nah itu datanya dari mana? Siapa yang mengatakan bahwa itu disahkan oleh Bupati Jember tahun 2021? Gitu. Jadi supaya sah gitu loh. Jangan asal kita bercerita tentang fenomenologis tapi tanpa didukung oleh data. Tidak boleh karena ini ilmiah, ya. Kemudian biasakan juga ketika harus konsisten, ketika bahasa asing, kata asing harus dicetak miring, ya. Sudah banyak coretan di sini, jadi tolong betulkan dulu ya komposisinya bahwa ketika kita membaca ringkasan itu sudah harus ada, harus merupakan pencerminan dari seluruh tulisanmu. Ya. Jadi pembuatan video profil Desa Kemiri itu melalui ini apa aja gitu lengkap gitu ya, walaupun sedikit. Kemudian prakata itu juga sama juga harus sesuai dengan standar ya, standar penulisan Universitas Jember ya. Jadi standarnya itu misalnya setelah Pak Joko itu ada ketua jurusan, kemudian ada kaprodi ya, kaprodi bukan ketua tapi koordinator program studi ya. Kemudian baru berikutnya DPA. Siapa DPA? Nah itu harus ditulis ya DPA-nya, kemudian baru yang lain-lain. Sesuaikan lihat itu standar itu cuman. Oke, itu teknis-teknisnya. Sama juga data gambar, data penampilan. Nah, berikutnya di bab 1 ya. Bab 1, nulis bab 1 pendahuluan. Itu juga teknis ya. Itu tidak menggunakan huruf Romawi tapi menggunakan angka 1, angka 2, angka 3 ya. Bukan Romawi, tapi huruf biasa. 1, 2, 3 ya. Sampai 5. Kemudian satu alinea itu terdiri dari beberapa kalimat, bukan hanya satu kalimat seperti ini. Ya. Oke. Kemudian itu masih di alinea 1, tambahin lagi lah. Jangan bercerita tentang fenomenologis aja tadi ya, kembali lagi kaitkan dengan yang terjadi. Kemudian ketika kita menulis terdapat undang-undang ketentuan bla bla bla, itu sumbernya dari mana gitu, ya. Dan ini tidak menunjang tulisanmu. Kalau memang seandainya menunjang, itu sumbernya atau pendapatnya dari mana? Ya, seandainya saudara unduh dari web, saudara munculkan di web. Ya. Kemudian bla 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 ini di multimedia saat ini itu buang saja kata itu. Multimedia dan digital terang jadi tren di kalangan masyarakat. Beberapa yang praktis, tulisan banyak sekali tipe ya, mengoperasikan. Salah satunya langsung aja dengan video profil. Video profil adalah itu kata siapa bahwa video profil itu adalah salah satu media yang digunakan dalam memberikan informasi terkait sebuah proyek yang akan dibuat. Itu
harus ada pendapatnya ya, supaya tidak dituduh plagiasi, dan itu bukan kata-katamu sendiri ya. Tambahilah sebagai alat promosi dalam mengenalkan tempat wisata, baik wisata alam, wisata budaya dan seterusnya ya. Sudah ada buku coretin di sini, saudara tinggal ngecek. Yang tidak dicek kata sambung di awal kalimat itu adalah tolong di. Sama juga bahwa desa wisata Kemiri itu sejauh 17 km dari alun-alun Jember itu sumbernya mana ya, diunduh tanggal berapa gitu ya, dan seterusnya. Ini cek saja, Budi sudah ini coretin. Kemudian rumusan masalah, ketika kita berbicara masalah rumusan masalah, walaupun saudara itu adalah D3, benar adalah bertanya mengenai bagaimana aktivitas promosi di wisata desa Kemiri, kemudian bahasa waktu nggak boleh ya, kemudian bagaimana itu dijelaskan dulu sedikit saja bahwa rumusan masalah itu adalah yang diambil adalah misalnya itu ceritakan dulu tentang video profil itu apa, promosi itu apa, sedikit-sedikit, satu kalimat sehingga memunculkan apa sih yang menarik gitu loh. Kemudian saudara rumuskan ya. Jadi saudara cerita tentang video profil, kemudian promosi wisata ya, desa Kemiri, kemudian baru keinginanmu bagaimana aktivitas promosi dan seterusnya ya. Kemudian tujuan praktek kerja nyata adalah, tujuan praktek kerja nyata itu tidak membuat video profil, tetapi bagaimana kamu bisa mengembangkan atau mempromosikan desa wisata tersebut gitu loh, dimana kamu magang di situ loh, menjembatani antara dunia luar dengan dunia yang kamu magang gitu ya. Video profil itu hanyalah salah satu alat saja, kecil sekali ya. Tapi yang lebih luas lagi, tujuan kamu praktek adalah supaya tahu kamu menjembatani antara ilmu yang kamu dapatkan kemudian diaplikasikan di masyarakat. Itu yang penting ya. Kamu catat ya. Jadi intinya aplikasi teori dan lapangan gitu ya. Salah satu contohnya adalah untuk bahwa ada ini loh hasil karyaku menggunakan video profil. Kemudian manfaat tujuan praktek yang pertama adalah, kembali lagi di buku pakai buku standar adalah desa wisata dulu. Itu A. Itu misalnya nomor 1 dulu. Kemudian yang kedua itu baru bagi mahasiswa terserah atau bagi universitas dulu, 2, terus 3 baru bagi mahasiswa. Jangan menonjolkan diri sendiri dulu, tapi yang dituju dulu. Karena mencari tempat magang itu sulit dan merasa mereka terecoki ya, biasanya dengan mahasiswa mahasiswa. Nah, supaya kita benar-benar memberi kontribusi, maka itu dinomorsatukan dulu ya. Terserah sudah mau banyak mau sedikit gitu ya, yang penting adalah untuk itu dulu. Nah, kemudian sama juga berdua ini maksudnya ini semuanya ya, saudara nyuplik tapi lupa tidak menyebutkan sumbernya ya. Video profile merupakan salah satu media yang efektif, itu kata siapa gitu, sumbernya mana ya. Apakah itu sama menurut Hena tahun 2012? Padahal tahun 2012 itu dengan komunikasi melalui video visual, tentunya penyampaiannya propaganda bla 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 dikemas ini apa sampai segitu gitu ya. Tolong cara nyupliknya ya. Video profile itu apa ya Mbak? Kalau sepengetahuannya Mbak Jihan, video profile itu apa? Harusnya hafal dong. Itu tulisannya. Media itu sebagai informasi untuk masyarakat, untuk melalui audiovisual. Ayo, yang lebih singkat jelas pada apa? Untuk suatu media audiovisual yang berisikan tentang informasi-informasi terkait sebuah proyek. Jangan sebuah proyek, sebuah desa yang akan gitu, yang mau dipromosikan gitu. Jangan sedikit-sedikit proyek gitu loh. Ya itu memang proyekmu, tapi bukan seperti itu gitu loh. Niatmu membuat video profile ini apa gitu loh.
ya itu proyek memang untuk tulisan laporan akhir. Tapi sebenarnya yang awalnya itu adalah video profile itu apa gitu, ya? Media yang memang efektif untuk ini memperbanyak perusahaan, untuk promosi, untuk potensi daerah, gitu. Menonjolkan apa yang ada di daerah itu supaya masyarakat yang tidak mengenal wisata hanya tahu, ya. Banyak sih caranya gitu ya. Kemudian desa wisata, biasakan adalah ketika menulis nanti desa wisata. Kita tidak ada yang tahu bahwa saudara sekarang masih di D3. Tidak ada yang tahu karir saudara nanti bisa S1, S2, S3. Maka harusnya itu setelah menulis 2.3 desa wisata munculkan. Sehingga tidak dianggis kenapa pandemi. Padahal saudara mau menjelaskan desa wisata gitu ya. Jadi desa wisata gitu ya. Kriteria desa wisata ya kriteria desa wisata gitu, bukan atmoko gitu. Ya, Mbak ya, biasanya dirubah saja dulu ya, dibetulkan. Terus kemudian supaya saudara tidak terkesan untuk nyuplik aja, maka kaitkan semua dengan desa kemiri. Apa yang terjadi ketika kriteria wisata desa wisata itu apakah Kemiri itu sudah termasuk desa wisata gitu. Jadi desa Kemiri merupakan kriteria termasuk kriteria desa wisata karena memiliki potensi unik, mempunyai daya tarik misalnya, memiliki kesiapan fasilitas, memiliki intensitas dengan interaksi dengan pasar wisatawan. Ini kamu ambil sedikit dan kamu simpulkan gitu. Ya, Mbak. Jadi setiap kamu nyuplik harus kamu berikan ulasan dirimu sendiri. Karena bisa saja ini ada yang nulis berikutnya, adikmu atau kakakmu sudah nulis, kamu tinggal aja copy paste tanpa adanya kontribusi pemikiranmu. Nah, kalau ada jadinya gini, itu adalah merupakan tidak mungkin seorang nyuplik itu akan sama menafsirkan sebuah definisi atau menafsirkan sebuah ini ya. Makanya tulis aja desa Kemiri itu apa gitu. Syarat desa wisata, apakah desa Kemiri termasuk memenuhi persyaratan gitu, ya? Jadi kalau Budi tulis di sini titik 3 semacam ini itu adalah jadi desa Kemiri termasuk memenuhi syarat sebagai desa wisata karena akseptabilitasnya baik, memiliki objek, misalnya seperti itu ya. Kamu ambil cuplik sedikit, keamanannya terjamin karena masyarakat berinteraksi langsung dengan konsumen misalnya ya. Ada akomodasi, kemudian beriklim sejuk. Nah, sudah dikenal di masyarakat luas itu harus didukung oleh data. Ketika tidak ada data, maka saudara ganti saja kalimatnya ya di parafase ya. Sama juga dengan promosi, menurut Andriana tahun 2012 seperti itu juga ya. Tujuan manajemen promosi, nah di situ saudara ngambil voter tahun 2000, masih banyak voter yang baru. Ya, tidak boleh lebih dari 20 tahun, tidak boleh lebih dari 10 tahun. Ya, tolong itu semua. Sama juga manfaat promosi gitu ya. Jack Clean itu masih ada, voter itu juga ada banyak. Tahun yang baru-baru ya 10 tahun. Ini malah bagus ini 2013 masih diperbolehkan. Ya, ini malah Priharto 2020 ya. Kemudian kalau ketika saudara magang di sana, bagaimana mekanisme kerjanya? Karena di sini di bab 3 ya Mbak ya, ada Senin, Selasa, Rabu libur. Apakah saudara juga libur? Tapi nggak ada wisatawan. Oh iya, oke. Tapi magangmu apa yang saudara lakukan ketika hari Senin, Selasa, Rabu? Lihat kondisi di sana aja, sama di sana juga sama anak-anak kadang buat poker gitu. Tapi kan nggak nganggur kok istilahnya. Masa kamu hanya kerja ketika Kamis, Jumat, Sabtu ketika hanya pengunjung? Tidak ada basecamp di sana? Ketika magang itu ada basecamp misalnya di kantor kelurahan, kemudian saudara stay di sana, kemudian Di wisata Kemiri ada nginap di sana atau pulang PP? pulang pergi. Pulang pergi. Tapi setiap hari Senin, Selasa, Rabu pasti libur.
Iya. Loh, memang nggak ada pengunjung, tapi kamu tetap libur juga, makammu libur juga. Berarti kalau magang 3 bulan, kemudian hanya separuh, berarti hanya 1,5 bulan. Nah ini perlu dievaluasi. Yang kamu lakukan ketika waktu tidak akhir pekan itu loh, apa? Kadang di sana sharing-sharing sama mas-masnya, tanya-tanya itu. Tapi kadang libur juga. Nggak ada aktivitas. Nggak ada. Wow. Terus laporan kamu tulis hari apa aja? Di halaman 17 Januari sampai 31 Januari, 1 Februari sampai 13. Itu ambil 2 minggu. Terus kemudian tidak ada disebutkan hari ini apa yang dilakukan. Kalau dilihat di pajak atau di pariwisata yang lain, itu per hari, Mbak, tidak per 2 minggu. Ketentuannya itu per hari. Ini apakah salah satu trik untuk menghindari bahwa di sana tidak ada aktivitas ketika hari Senin, Selasa, Rabu? Kamis tuh separuh lebih loh, Mbak. Monggo Pak Beni nanti dicek lagi apakah persyaratannya harus per hari. Harus per hari, Mbak. Oke. Jadi harus ada aktivitas. Walaupun mungkin ya akhirnya menjadi tipu-tipu. Kalau 2 minggu kayaknya dulu nggak pernah tahu. Per hari di pajak itu juga per hari. Ya. Konsisten cara penulisan dan lain sebagainya, ya Mbak. Terus kemudian saudara itu apa bisa dilampirkan ya, video itu menjadi hasil karya saudara itu dilampirkan di sini gitu loh, sehingga nggak tipis seperti ini, hanya 31 lembar. Terus kemudian pembahasannya juga demikian ya Mbak. Tolong itu benar-benar menggunakan aturan perharinya itu sehingga ini yang relatable gitu ya. Ya walaupun memang terus langsung aja ke bab 5 atau penutup itu kesimpulan itu adalah yang pertama adalah ceritakan dulu apa judulmu yang berkaitan dengan judul video profile itu apa, kemudian promosi wisata apa, desa pemilik apa gitu ya, kanti 1, 2, 3 gitu ya, enggak ya, 1, 2, 3, kemudian menggunakan sosial media apa gitu ya, kemudian baru diceritakan gitu loh. Promosi itu adalah tempat wisata yang berapa, kemudian setelah jadi video profile dalam waktunya berapa bulan, berapa like and subscribe-nya, kemudian apa yang harus dilakukan setelah video profile itu jadi, apakah langsung diserahkan ke perusahaan, itu kesimpulan karena itu yang kamu lakukan. Saran sama aja, sesuaikan dengan judulmu ya, yang benar-benar bisa diimplementasikan tentang video profile gitu ya. Dari 1, 2, 3 saranmu, saudara tidak berbicara masalah itu, menambahkan beberapa aktivitas wisata bukan kapasitasmu, memperbaiki melengkapi sarana prasarana bukan kapasitasmu juga, mematangkan manajemen pelayanan di desa wisata bukan kapasitasmu, karena tulisanmu adalah tentang video profile itu saja gitu. Apa yang bisa dimengerti tentang video profile di IG bagaimana, di WhatsApp bagaimana, kemudian di Facebook itu bagaimana. Kalau misalnya di WhatsApp terus kemudian ada WA Stories, kalau nomornya tidak di-save atau tidak disimpan, apakah mungkin bisa dilihat orang? Terus kemudian bagaimana melihat ketika masuk di desa pemilih, apakah ada tulisan nomor WhatsApp sekian ketika Anda pilih ini? Itu yang harus saudara sarankan. Itu yang menjadi syarat yang bisa implementatif langsung ketahuan dengan masyarakat umum. Yang besar tulisannya, jangan yang kecil-kecil, sehingga orang lewat nomor piro itu mau WA-nya gitu. Kan benar-benar bisa difoto, kemudian suatu saat disimpan, kemudian suatu saat pas nganggur kepingin main-main, oh di sana ternyata ada tempat wisata dan seterusnya, ada makanan enak gitu ya, ya. Mungkin itu ngapunten Pak Pandu. Silakan Pak Pandu. Terima kasih. Ini desa ya, desa, tapi
karya ya, suatu karya. Saya beberapa sudah melihat hasil karya yang sudah dilakukan ujian. Memang harus langkah-langkah yang sudah dilakukan ya beberapa kali saya lihat di Hasan tentang konsep, kemudian skripnya, kemudian pengambilan proses pengeditan, kemudian cutting, kemudian apalagi penyelesaian suara atau voiceover ya, terakhir revenue itu jadi sudah ada tahap-tahap yang bisa dilakukan. Dan ini menjadi karya yang tadi sudah saya lihat luar biasa hasilnya, menjadi sebuah nilai tambah dari desa pemilih. Itu memang harus tapi memang saya sudah memberikan sebuah tambahan di sini, ada coret-coret ya sedikit saja. Terkait dengan karya itu sebenarnya kan memang tidak hanya promosi, itu tidak hanya dalam konteks itu saja ya sebenarnya, tapi memang beberapa hal. Jadi untuk apa sudah disampaikan Budi tadi, memang tidak hanya jihadi terlalu sedikit ya. Mungkin di situ juga nanti yang dimasukkan juga kita hanya channel YouTube, tetapi mungkin Instagram itu mungkin di screenshot juga. Di kemudian karena itu ada beberapa IG ya, di Instagramnya, YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada WhatsApp-nya. Jadi itu videonya jihad itu bisa dimasukkan di situ. Tapi ketentuannya adalah bahwa video profil itu ada durasinya. Kalau kita bicara di levelnya YouTube bisa panjang ya durasinya. Tapi pada saat kita berbicara di Instagram, Facebook, sifatnya ada iklan itu durasinya maksimal 30 detik. Jadi mungkin dipotong lagi videonya tadi itu, kemudian dikemas menjadi 0,3 detik, yaitu dimasukkan ke dalam Instagram, kemudian di screenshot dimasukkan ke dalam PN itu. Desa Pemilih kan memiliki beberapa akun ya, Instagram, Facebook, YouTube sudah punya, tinggal kita ini mengikut semuanya di situ. Jadi karyanya jihad itu terupload di beberapa media sosial ya, seperti itu. Dan itu saya pikir memang cukup bagus ya untuk meningkatkan promosi yang ada di desa ini. Kemudian terkait dengan nanti hasilnya nanti di screenshot ya, di situ dimasukkan ke dalam. Kalau ini sudah masuk di Instagram, sudah masuk di Facebook dan sebagainya. Kemudian sudah masuk di WA Story ya. Kemudian terkait dengan ya, ini memang dari video tadi saya hanya mencermati karena di sini sudah ada beberapa, karena saya lihat mungkin pada saat mengambil video itu ada spot blank-nya, artinya tidak ada aktivitas sehingga kelihatan hanya melihat bangunan seperti itu. Jadi tidak ada aktivitas kecuali tadi mungkin ada aktivitas untuk pengolahan tanah ya, sawah itu mungkin jadi sebuah aktivitas. Tapi dilihat misalnya di kopi center itu tidak ada pengolahan kopinya misalnya. Mungkin harusnya kalau untuk membuat sebuah video profile itu kita baik itu mungkin ya kita membuat sebuah bagian ada 4 anak ya, di situ 4 anak itu membagi tugas ya, ada yang sebagai yang mempresentasikan, ada yang sebagai pemeran di situ. Jadi misalnya bagaimana sih mengolah kopi di situ, itu harusnya ada. Kemudian bagaimana sih merawat tanaman anggrek, karena di sini ada aktivitas atraksi wisata edukasi tanaman anggrek. Mungkin dari pengelolanya memberikan sebuah gambaran, kita syuting ya, gambaran tentang apa terkait dengan anggrek ini seperti apa, dan kita syuting kita ya memang seperti ini konsepnya sama dengan yang kakak tingkat ibu angkatan 2018 yang ambil di mana di Karahan juga. Jadi masing-masing ada di Karahan, masing-masing saling melengkapi. Jadi yang satu sebagai pemeran, yang satu mengambil videonya, yang satu jadi membuat. Jadi saling mendukung ya. Jadi tidak mengambil orang luar. Nah, kalau tadi itu di videonya itu memang murni tidak ada pemeran, jadi semuanya langsung ke objeknya. Nah, persoalannya adalah
diopin itu kalau memang ada aktivitas, memang ada kunjungan, ya kebetulan tadi itu ada kunjungan misalnya wisatawan lagi makan, kemudian naik ke konsultan itu, kemudian sampai mungkin kunjungan ke Jember Coffee Center itu juga adanya aktivitas kebetulan mungkin pada waktu itu ada, tapi mungkin harusnya ada kita memiliki pemeran ya mungkin dari teman-teman di situ pemerannya. Kemudian penulisan juga sudah beberapa yang sudah saya ingkari untuk diperbaiki. Kemudian sumber ya, tadi sudah disampaikan Ibu Bi, sudah banyak sekali. Ini melengkapi saja. Itu saja mungkin terkait dengan ini halaman 30 mungkin terlalu kosong ya. Mungkin harus diberikan penjelasan. Kenapa kok hanya ini saja sebagai langkah awal, karena memang YouTube-nya ini kan kelihatan baru ya, kelihatan baru sehingga untuk mempromosikan kan perlu effort yang luar biasa. Kenapa tidak yang akun Instagram tadi yang sudah anggotanya atau followernya di atas 1000 atau Facebooknya di atas 1000 sudah, jadi tinggal bagaimana kita melengkapi. Jadi ditambah mungkin penjelasan di tahun 30 ini tidak terlalu kosong seperti ini, mungkin ditambah satu halaman lagi terkait bagaimana nanti sedikit tentang strategi promosinya, apakah dengan YouTube ditunjuk ditambah nanti dengan yang media sosial lain. Kemudian kesimpulan tadi menjawab ya pertanyaan ada rumusan masalah tadi sudah disampaikan Yuki tadi untuk perbaikan terkait rumusan masalah, berarti kalau ada perbaikan ada rumusan masalah berarti di kesimpulan juga ada perubahan. Secara umum sudah saya lengkapi, tidak ada hal yang bisa saya lewatkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Oke, ini saya masih double. Nanti. Baik, terima kasih Pak Madu. Nah, kamu tadi udah catat semua nggak yang disampaikan oleh Pak Pandu? Rekam ya? Oke, nah, itu penting nanti terutama dari dulu ya. Jadi jangan sampai nanti ini tidak tercatat apa yang sudah disampaikan. Jadi saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Bu Dwi dan dari Pak Pandu. Saya hanya ini aja hanya mengingatkan tolong untuk konsistensi penulisan ya kamu jaga tadi ya. Masuk masuknya itu kan tabnya itu kamu kurang ya, tabnya itu masih nanggung itu kurang salah satu tab lagi ya, tabnya itu masih perlu satu tab lagi ya untuk menjorok ke dalamnya. Yang di depan seperti yang di kelas 9 itu sudah pas, tapi ketika di bab 1 itu masih kurang tabnya. Terus kemudian kemudian saya pikir ini untuk ini kalau promosi tadi sudah ini ya sudah kamu masukkan ya, mungkin nanti kaitkan aja dengan manajemen pemasarannya kan di situ kan ada nanti kalau kamu baca itu ada bauran pemasaran salah satunya promosi, jadi kaitkan aja. Promosi adalah merupakan bagian dari manajemen pemasaran atau pemasaran yang sebuah produk atau jasa. Betul. Jadi nggak perlu satu konsep tersendiri itu enggak, tapi kaitkan aja. Oh ini kaitannya dengan manajemen pemasaran. Nah terus kemudian ini saja. Kalau catatan-catatan yang kaitannya dengan teknis saya beri di sini ya. Nah ini untuk yang di bab 3. Jadi apakah memang Senin, Selasa, Rabu itu libur? Sananya libur ya juga? Itu gimana tuh Mas Pandu? Sananya maksud saya ketika libur itu kamu melakukan apa? Itu misal katakanlah observasi. Nah, terus kemudian setelah itu ketika membuat kegiatan kan sebenarnya tidak hanya video, membuat video profile aja kan. Nah, kan banyak macam tuh. Itu ada nggak yang di hari Senin, Selasa atau Rabu? Nggak ada.
rapat dan sebenarnya koordinasi di sana ada. Nah itu dimasukkan. Ya, rapat kan bisa jadi ada persiapan rapat atau apa, kemudian berkoordinasi dengan kamu kan koordinasi dengan teman-teman juga kan? Oh iya, izin. Kita mulai jam 10 ya di sebelah. Iya. Iya benar. Nanti saya uji via daring. Saya buka acara ya. Ya. Karena ini kan masih uji, Pak Didi tunggu di luar nggak enak. Karena Bu Win kan juga uji. Jadi kita mulai jam 10 ya. Iya. Di sebelah. Tapi saya bukanya via. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi biar tidak terkesan kosong gitu loh, ya, Mas Pandu. Kita tuh keliling tadi terus sungai yang itu. Jadi aktivitas apa yang kamu lakukan, walaupun sepertinya sepele, tapi itu kaitannya dengan ini, dengan apa magangmu ya. Entah itu diskusi ringan atau apa, dimasukkan aja, biar tidak terkesan itu tadi. Ini berarti sebenarnya dalam 1 bulan bisa jadi setengah bulannya yang ini yang tidak ada kegiatan ya. Padahal kan programnya itu kan 5 bulan kan, 6 bulan kan gitu. Ya. Oke, terus kemudian ini Google Map-nya kamu tambahkan aja untuk Desa Kemiri ya. Nah, terus kemudian di ini di pendahuluan itu konsep Desa Kemiri yang itu menggunakan konsep wisata alam dan lingkungan itu kamu tekankan ya, kamu tekankan. Jadi apalagi itu kan konsep besarnya ya kan. Kemudian yang spesifik itu apa? Kuliner, wisata kuliner. Betul tadi yang seperti itu yang bisa disampaikan oleh Pak Pandu. Itu ada blind spotnya mas ya, blind actionnya. Jadi Jember Cafe Center tapi kopinya nggak ada, terus prosesnya ya, itu mungkin yang perlu diisi ya, itu nanti perbaikannya pada video berikutnya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi yang kulinernya di sini kan yang kamu tonjolkan kan makanan ya, tapi untuk yang kopinya sendiri kan kuliner kan tidak hanya makanan kan, minuman juga masuk gitu. Itu yang belum ada. Ya, nah ini kalau pembuatan konsep video ini apakah ada diskusi sebelumnya? Saya sendiri sama Mas dibicarakan nggak ini nanti kita buat video konsepnya itu ini sebenarnya dari situ mungkin nanti baru langkah berikutnya itu mengumpulkan apanya dan materi-materinya. Ada itu dilakukan pas di jam kerja itu atau di luar jam kerja di hari apa itu? Apa di Kamis, Jumat, Sabtu itu atau di Kamis, Jumat, Sabtu tapi di luar jam kerja. Artinya sebenarnya kan jam kerjamu itu kan tidak sampai jam 4 ya. Jadi sebenarnya ini maksud saya mengantisipasi itu mas. Kan misal di perpajakan ya, itu kan memang rutinitas di kantor kan jam sekian. Padahal kalau di dalam teman-teman yang di industri pariwisata bisa jadi mereka itu mau masuk kerja. Jadi itu sebenarnya kan dihitung juga gitu loh. Memang di aktivitasnya di desa wisata jam segitu, tapi aktivitasmu yang lainnya itu banyak. Itu ditulis karena didokumentasi. Gitu. Fotonya. Jadi ya tidak idle itu tadi. Ya, itu. Kalau kita di dosen kita ya mungkin nggak masalah, tapi kan dosen kita kan. Iya. Jadi pemahamannya kan. Kalau yang WO, sampai lembur WO itu. Iya, WO itu katanya tidur cuma kadang-kadang 2 jam kan gitu kan? Saya juga kerja di Kan BO di mana? Maitri. Oh punya Mbak Nih. Oh
ya. Jadi kamu isi itu di situ aktivitasnya itu kamu jam kerjamu ternyata nggak sampai jam sekian tapi sampai malam itu kamu pasti ingat kan ngerjakan apa dan sebagainya sehingga ini loh katanya kalau apalagi tadi Bu Dwi mintanya kan setiap hari kan. Coba isikan di situ ya. Oke Mas, saya kira itu aja ya. Sudah ya, ini saya panggil Bu Dwi agar di sini kami diskusikan terkait dengan hasil akhirnya. Nanti kamu pulang dulu bentar. Ya, saudara sanggup untuk memperbaiki? Sanggup. Saudara tahu kan kesalahan-kesalahannya, apa yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperbaiki. Sudah saudara catat semuanya, baik yang dari saya, Pak Pandu maupun Pak Beni? Sudah direkam. Oke. Jadi kalau nanti ada apa-apa, saudara tinggal WA saja sama Bu Dwi. Kalau Bu Dwi nggak ngerti ini boleh, ya? Boleh. Silakan saudara, apa yang dimaksud dengan titik 3 misalnya gitu, ya? Misalnya seperti itu. Nah, karena saudara sanggup untuk memperbaiki, maka kami tidak berkeberatan untuk tidak meluluskan saudara. Ya, selamat dengan nilai maksimum dan optimum. Saudara, mudah-mudahan ini walaupun tertulis di sini Dwi tulis 1 bulan, tapi sebaiknya lebih cepat lebih baik karena segera upload dan saudara bisa bebas UKT. Tapi kalau saudara tidak bisa memenuhi waktu itu, maka saudara harus bayar UKT lagi dan harus mengulang ujian ini. Ya, ketika nanti isi dengan Dwi dibawa ini sebagai bukti bahwa ini sudah dibetulkan, ini sudah dalam ini sudah dibetulkan dan seterusnya. Ya, sukses untuk kalian semua. Selamat. Ya. Ini kok dari Pak Asmi. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu. Iya. Mbak, ini tolong bawa ke Oh iya. ke